Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu CGP yang hebat, yang saya hormati, selamat bertemu kembali di acara Lokakair 5. Di kesempatan ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan Bu Rumi memimpin doa. Baik, marilah teman-teman untuk mengawali kegiatan kita di Lokakarya kedua ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Rumi. Bapak Ibu sekalian, Lokakarya kali ini, Lokakarya kelima adalah Lokakarya tentang kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Namun sebelumnya, sebelum saya mulai lebih jauh, kita akan melihat dulu. Saya akan share screen dulu ya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. OTW mungkin ya. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah clear. Sudah. Ya, di awal dulu saya memperkenalkan diri. Mudah-mudahan sudah kenal semua. Kemudian sebelum kita mulai, kita bikin kesepakatan kelas dulu. Saya kira cukup ya Bu, menghargai sesama peserta, satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu, berpartisipasi aktif, dan fokus pada sesi belajar. Oke Bapak Ibu sekalian, Lokakarya kelima ini mempunyai tujuan. Ini melanjutkan Lokakarya yang sebelumnya. Bapak Ibu sudah membuat program perencanaan kemarin sampai yaitu dengan teknik bagja. Di pertemuan lokasi sebelumnya, Bapak Ibu sudah membuat sampai buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan merancang bagaimana menggali mimpi dalam menyusun program itu. Kemudian nanti Bapak Ibu CGP membuat suatu perencanaan, judul programnya apa, latar belakangnya, kemudian tujuannya apa. Tapi sebelumnya saya sharing dulu materi. Nanti untuk Bapak Ibu dalam menyusun program itu, sebentar. Intinya adalah bagaimana nanti Bapak Ibu memaksimalkan satu potensi yang ada di sekolah, Bapak Ibu apa, untuk menyusun program itu, kemudian kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid itu kira-kira apa nanti itu untuk menyusun nama program Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu saya minta menuliskan ini biar cepat di selembar kertas saja Ibu, nanti dibacakan. Kira-kira berdasarkan kemarin dari Bapak Ibu di Lokakarya sebelumnya yang sudah menyusun langkah sampai B dalam langkah bagja, kemudian A, kemudian kira-kira Bapak Ibu judulnya mau apa, tujuannya apa, kemudian latar belakang Bapak Ibu menyusun program itu untuk yang program berpihak pada murid kira-kira apa. Saya beri waktu 2 menit Ibu. Bapak Ibu dalam selembar kertas, kira-kira di sekolah Bapak Ibu kira-kira mau bikin program apa, tujuannya apa, dan apa latar belakangnya. Silakan Bapak Ibu. Nanti dibacakan. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah saya minta tolong coba Bu Nur Khotimah bisa sedikit menjelaskan kira-kira kalian menyusun program apa untuk di sekolahnya. Oh ya, terima kasih Pak Hasan atas kesempatan yang diberikan. Judul programnya atau kegiatannya yaitu, saya singkat Pak Hasan, Jumat Memikat. Jadi setiap hari Jumat itu anak-anak memiliki kegiatan menanam atau mengolah atau memelihara tanaman yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian tujuannya dari program ini adalah menumbuhkan rasa peduli lingkungan murid, terutama lingkungan di sekolah mereka. Sedangkan latar belakangnya adalah sekolah saya, terutama Pak Hasan mungkin sudah tahu nggih, SDN 1 Trikarso karena asal tanahnya Pak Hasan nggih. Itu lingkungannya berada di pedesaan.
kemudian lingkungan terutama halamannya Pak Hasan, halamannya itu gersang sekali, tidak ada tanaman, kemudian ternyata saya memiliki aset yaitu murid yang sangat bersemangat dalam belajar. Demikian Pak Hasan program dari saya. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi ini Bapak Ibu masih dalam tahap masih dalam gali mimpi ya Bu. Jadi sudah B buat pertanyaan, dan di lokasi sebelumnya sehingga Bapak Ibu di sini menyusun dulu dalam kira-kira program apa yang bisa dilaksanakan di sekolah saya. Mungkin dari Bu Rumi ada sedikit menjelaskan programnya. Baik Pak Hasan, untuk program saya itu saya beri nama Geliat Putik, Gerakan Lihat, Pungut Sampah dan Plastik. Nah, program ini tujuannya adalah selain penanaman P5, ini juga untuk penanaman budaya positif tentang bijak mengelola sampah yang akan saya terapkan pada murid-murid. Kemudian latar belakangnya itu yang pertama karena saya punya aset sampah, di mana lingkungan kompleks sekolah saya itu menjadi satu ini sama PAUD dan TK-nya. Jadi otomatis memproduksi sampah yang banyak sekali itu. Kemudian latar belakang lainnya adalah tuntutan dari P5 itu sendiri, kemudian niatan dari kami untuk berkolaborasi dengan wali siswa, dan yang melatar belakang lainnya adalah keinginan sekolah untuk penanaman budaya positif itu sendiri. Ya demikian Pak Hasan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Rumi dan Bu Umut. Saya kira cukup dua dulu karena waktunya yang terbatas. Jadi yang penting di program yang Bapak Ibu susun itu satu ada judulnya, dua tujuannya, kemudian yang paling penting adalah potensi yang ada di sekolah itu apa dan sangat mampu atau bisa untuk dilaksanakan. Gitu. Saya kira untuk sesi ini kita akan lanjutkan ke yang mengingat waktunya yang terbatas. Saya ingin menanyakan kepada Bu Trinur, kira-kira perasaan Ibu setelah mengikuti sesi Lokakarya 5 ini bagaimana? Bu Trinur, silakan. Ya, perasaan saya dalam mengikuti Lokakarya kelima ini, saya sangat senang, saya menjadi betul-betul termotivasi untuk melaksanakan pembuatan program yang berpihak kepada murid, seperti itu. Ya, terima kasih. Terus bagaimana menerapkannya di bukan menerapkannya. Menerapkannya di sekolah Bapak Ibu kira-kira mau seperti apa Bu Trinur? Untuk penerapannya untuk penerapan program tersebut di sekolah jelas saya akan menerapkannya sesuai dengan, tapi kita melihat pada aset sekolah kami sendiri, dan kemudian juga ketika ada tantangan kami akan melibatkan seluruh warga sekolah supaya terjadi kolaborasi sehingga bisa mewujudkan program yang betul-betul berpihak kepada murid dan bisa membawa murid itu menjadi murid yang punya profil pelajar Pancasila. Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih semuanya atas pembelajaran yang kita bisa ambil dari materi hari ini, yaitu bagaimana kita menyusun program yang betul-betul berpihak pada murid, karena ini dasar dari kurikulum Merdeka. Fokus utamanya bagaimana kita menyusun semuanya yang pada akhirnya semuanya berpihak pada murid-murid kita. Mudah-mudahan apa yang nanti kita susun sesuai dengan metode yang sudah kita pelajari di Lokakarya sebelumnya, 1-4 yaitu Bagja, sampai Lokakarya 5 ini nanti sampai selesai Bapak Ibu bisa menyusun program yang betul-betul bisa berpihak pada murid sesuai dengan teknik dan metode yang sudah Bapak Ibu pelajari di Lokakarya yang sebelumnya dan sekarang. Saya kira demikian dari saya. Kemudian terima kasih sebelumnya ini di acara Lokakarya yang sangat sederhana ini dan sangat tentu banyak kekurangan dari saya sebagai yang mengisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.